Kasus pembunuhan Vina dan Eki masuki babak baru, penggalan fakta perlahan mulai terungkap. Seiring berjalannya waktu dan derasnya sorotan publik, apalagi ketika keluarga terpidana angkat bicara bahwa mereka mengaku mereka korban salah tangkap. Terakhir DPO yang bernama Peggy alias Peron juga dikabarkan tertangkap di Bandung, Jawa Barat. Betulkah ia merupakan otak pembunuhan Vina? Apakah lantas misteri ini sudah terpecahkan? 8 tahun berlalu, mengapa hingga kini aparat masih kesulitan menelusuri teka-teki kasus Vina? Selengkapnya kita ulas dalam The Prime Show bersama saya, Abraham Silaban. Siapa dia anaknya? Tuh otaknya baik tuh. Saya kan tidak tahu menahu kejadian tersebut. Apa yang dituduhkan juga saya tidak menahu. Orang-orang yang telah mengambil nyawa anak saya bisa segera terungkap. Kisah tragis dua sejoli Vina dan Eki, korban serangan geng motor di Cirebon tahun 2016 silam, kembali mencuat dan memasuki babak baru setelah 8 tahun membisu. Mirisnya kematian sepasang kekasih Vina dan Eki menyisakan misteri. 7 orang pelaku dipidana seumur hidup, 1 orang pelaku telah bebas, dan 3 pelaku masih buron. Keluarga pun terus berjuang mengungkap fakta yang masih menjadi teka-teki demi memperoleh keadilan bagi Vina dan Eki. Keluarga pengennya cepet ketangkep lah. Cepet ketangkep, cepet diadili juga kayak yang lainnya. Gitu. Karena sudah menghilangkan nyawa orang kan. 8 tahun berlalu sejak peristiwa ini, namun fakta mengejutkan lainnya terungkap ke publik. Salah satu terpidana kasus ini bernama Saka Tatal mengungkapkan bahwa ia menjadi korban salah tangkap dalam kasus Vina. Ia merasa tidak pernah mengenal Vina dan Eki, apalagi membunuh keduanya. ...27 Agustus 2016 pukul 10 malam, Vina berboncengan motor dengan kekasihnya Eki dan rekannya melintasi Jalan Perjuangan depan SMPN 11 Kota Cirebon. Di perjalanan, korban dilempari batu oleh 11 orang pelaku gerombolan bermotor. Saat terjatuh, kedua korban dibawa ke depan SMPN 11 Talun, Cirebon, dan dianiaya oleh para pelaku. Bahkan Vina mengalami pemerkosaan. Usai menghabisi nyawa kedua korban, para pelaku membawa dan meninggalkan jasad di jembatan Kepongpongan agar terlihat seperti peristiwa kecelakaan. Vina pun meninggal dunia di rumah sakit. Jembatan Talun di Jalan Pangeran Cakrabuana, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat menjadi salah satu lokasi di mana Eki dan Vina dianiaya oleh para pelaku. Saya Abraham Silaban mencoba menyusuri lokasi kejadian di jam yang sama ketika Eki dan Vina dianiaya di kegelapan dalam sunyinya malam. Jadi saya Abraham Silaban, saya akan mengajak Anda untuk melihat satu persatu lokasi di mana Eki dan Vina mengalami penganiayaan oleh 11 anggota geng motor. Ini adalah titik pertama. Sobat, saya akan mengajak Anda untuk melihat ya. Persis kami melakukan tapping siaran ini di atas jam 7 malam, jam di mana peristiwa tragis itu menimpa almarhumah dan kekasihnya. Oke, boleh nyalain lampu. Nah, ini lokasi yang tergolong sepi ya. Coba dimatiin lampunya. Nah, gelap sekali. Ini adalah suasana di sini tanpa penerangan, sepi, yang ada hanyalah
suasana kendaraan yang melintas. Tapi yang jelas di tempat ini disebutkan menjadi salah satu tempat di mana kedua korban mengalami penganiayaan. Coba nyalain lagi. Oke, kita akan lihat lokasinya. Nah, kalau kita lihat di lokasi, di sini persis nih. Anda bisa lihat nih. Di sini banyak sekali pohon pisang, rumput-rumput liar, dan di atas sana adalah, ya, ada flyover ya. Di tempat ini disebutkan komplotan ataupun kelompok geng motor 11 orang dengan keji menganiaya almarhumah Vina dan juga kasihnya Eki yang juga disebutkan menghembuskan napas terakhirnya di sini. Karena terjadinya gesekan ataupun percekcokan di antara pelaku dan korban. Sebentar Mas. Nah, kita tanya nih warga di sini. Dengan siapa namanya Mas? Dengan Mas Akbar. Mas Akbar. Habis main futsal nih kelihatannya Mas. Iya, ini baru selesai. Ayo futsal ya. Oke. Mau pulang ke rumah ya? Iya. Oke, boleh geser ke sini sedikit supaya kita nggak menghalangi orang yang lagi melintas. Oke. Mas Akbar, dan sini Mas dengan Mas siapa? Mas Dika. Mas Dika. Nah, jadi lokasi tepatnya itu seperti apa? Karena kami dengar bahwa ada 3 titik lokasi. Salah satunya adalah di flyover Talun, yang mana disebutkan, kami dapat informasi dari warga sekitar, sempat dilakukan di sudut sini, di bawah flyover sini, penyiksaan atau penganiayaan. Cuma pada akhirnya katanya jenazahnya ditaruh di atas kembali. Yang benar seperti apa Mas? Kalau denger mah katanya sih emang awalnya di bawah dulu. Di bawah, terus kemudian di atas. Nah, habis dari atas tuh diseret ya sampai ke SMP ya. SMP 11. Depannya Ada belakang ya depan SMP 11 tuh kayak ada showroom. Nah, di belakang showroomnya itu tempat eksekusinya di situ. Oke. Kami dengar katanya korban waktu itu dalam perjalanan dari Jalan Perjuangan menuju ke Taman Sumber. Ini udah berarti udah benar. Udah benar. Sumber ke sana. Oke. Di situ dilempar, kemudian dikejar. Yang ingin saya tahu, ini kan lokasi sepi ya, Mas Akbar ya. Dan warga sini kan jelaskan ya. Iya. Nah, memang di sini tuh ada orang yang nongkrong, orang-orang kelompok geng motor atau komplotan-komplotan anak penyuka motor atau seperti apa sih? Kalau saya dengar awalnya tuh emang si Vina tuh punya mantan. Nah, mantannya tuh anak geng motor. Oh. Jadi ibaratnya direbut sama si cowok Korban. Ya si Iya, Eki. Ya. Nah, sama Alvin kan anak geng motor. Jadi pas dia lagi malam mingguan ya kalau nggak salah itu Betul. lagi malam mingguan Cekcok. mau ya diikutin tuh dari Taman Sumber. Dari Taman Sumber. Udah diikutin dari Taman Sumber. Oke, sampai ke sini lah. sampai ke sini. Oh. Terus Oke. dieksekusi di sini. Nah, kalau di sini sendiri ini Mas Akbar memang sepi kayak gini setiap Ya, harinya. Setiap hari seperti ini. Dari tahun-tahun yang sebelumnya juga memang sepi seperti ini. Baru-baru ini kayak ada pangkalan ojek di situ. Ada Oke. bapak-bapak biasanya ngumpul. Berapa ya jarang-jarang juga sih kumpul-kumpul kayak gitu. Oh, Kalau waktu kejadian 2016 emang sepi banget di sini. sepi banget ya. Ya, Tapi ini bukan tempat spesifik anak-anak geng motor kumpul, bukan? Bukan. Kan warga sekitar. Sekarang kan kasusnya sudah difilmin tuh. ya betul. Diangkat ke layar lebar. Udah nonton belum? Udah nonton ya? Belum kalau saya. Oh, belum ya. Nah, kalau yang udah nonton gimana nih tanggapannya? Karena kan ada 3 orang katanya DPO yang belum ditangkap, tapi sekarang penegak hukum berusaha sekuat mungkin untuk menindak pelaku. Semoga ya ketemu aja sih tersangka-tersangka yang belum tertangkapnya. Kalau Mas Akbar sendiri ada merasa resah nggak dengan ada informasi bahwa komplotan geng motor yang disebut terlibat di dalam ini, sekalipun ini sudah terjadi 8 tahun yang lalu ya, Ya, betul. tapi kan kita tetap aja ada rasa kegundahan, apalagi ekspos di layar lebarnya dapat penonton banyak, belum lagi ekspos beritanya juga lumayan banyak gitu loh. Bagaimana tanggapan sebagai warga sekitar? Kalau tanggapan saya awal-awal emang pas awal kejadian itu resah banget soalnya beberapa jam sebelum kejadian saya emang lewat ke sini, main lewat sini. Ini kan saya lihat ada lampu-lampu nih sebetulnya ya. Andai kata misalnya orang teriak di sini, minta tolong misalnya, atau ada orang yang merintih kesakitan, kencang dan lain sebagainya, kedengeran nggak sih sebetulnya Mas? Sebenarnya ini pabrik tuh
Gudang baru. Ini baru semua. Emang sebelum dari Sebelumnya sini ini kosong juga semua. mati ya. Kosong semua. Di sini juga kosong. Emang Jadi kayak pas segitu loh, tempatnya sepi, sunyi. Oh gitu. Jadi memang sunyi ya. Iya. Ini pabrik juga di belakang kita ini baru ya. Baru. Jadi memang kalaupun memang ada rintihan, kalau misalnya ada cekcok dan lain sebagainya yang ada di sini memang kurang terdengar lah bisa dikatakan gitu ya. Oke. Mas Akbar, Mas Dika, terima kasih ya. Terima Oke, kasih siap. informasinya ya. Sobat, saya Abraham Silaban. Saya ada di flyover Talun. Ini adalah tempat kejadian perkara dari 3 tempat kejadian perkara yang menjadi momen krusial detik-detik penganiayaan terhadap Vina dan Eki. Di flyover ini, di Desa Kepongpongan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Ini adalah lokasi di mana kedua korban ditemukan. Kedua korban sengaja diposisikan telungkup seolah-olah menabrak pembatas jalan dan terjadi kecelakaan tunggal di sini. Tapi pada fakta yang ditemukan berdasarkan dari hasil persidangan dan vonis yang dijatuhkan bahwa mereka adalah korban penganiayaan dan Vina almarhumah juga korban pemerkosaan. Sungguh ini tragis, sungguh ini sangat disayangkan. Saya sengaja berdiri malam hari ini di sini untuk menunjukkan kepada Anda lagi dan lagi ambience ataupun gambaran secara utuh bagaimana kira-kira peristiwa itu terjadi pada malam itu. Waktu pada malam itu tak jauh berbeda ketika kami berada di sini. Pukul 9 malam hari, yang mana disebutkan di tempat ini jugalah pertama terjadi kontak antara geng motor, komplotan geng motor 11 orang, yang kemudian disebutkan melakukan pengejaran dari arah SMP 11 Cirebon dan menyenggol ataupun melakukan penyerangan terhadap Eki yang saat itu berboncengan dengan kekasihnya almarhumah Vina. Pada saat itu mereka terjatuh dan disitulah terjadi penganiayaan. Penganiayaan itu terjadi tak jauh dari tanjakan flyover Talun, dan di tanjakan ini pula lah pada saat itu para pelaku mengeluarkan berbagai alat-alat kekerasan seperti batu, bambu, bahkan disebutkan ada yang menghunuskan samurai. Dari sini kemudian kedua korban dibawa ke bawah flyover. Informasi yang kami terima, di bawah flyover ini adalah kawasan sepi yang mana beberapa saksi mata ataupun warga sekitar menjelaskan di situ pula lah awal-awal pemukulan, awal-awal penyiksaan itu terjadi sebelum pada akhirnya korban yang bernama Muhammad Rizky Rudiana dan kekasihnya Vina dibawa ke SMP Negeri 11 Cirebon, dan di sana pula lah kemudian Vina diperkosa secara bergiliran, sangat tragis tentu saja, dan kemudian di sana juga disebutkan terjadi penyiksaan sampai pada akhirnya kedua korban kembali dibawa ke sini dan dibuat dalam posisi terlungkup seolah-olah terjadi kecelakaan tunggal. Selanjutnya, saya Abraham Silaban menuju Jalan Bakti. Di lokasi ini, Eki dan Vina kembali dianiaya. Bahkan, di belakang tembok showroom ini, Vina diperkosa. Sobat, saya ada di TKP, lokasi di mana almarhumah Vina di masa kritisnya ia diperkosa di tempat ini, diruda paksa di tempat ini. Dengan berat hati saya mau mengatakan ini, saya harus bersiaran di sini di tempat yang sangat sepi ini, persis di seberang SMP Negeri 11 Cirebon. Tempat ini banyak rumput liar ya, dan tergolong sepi ya. 8 tahun yang lalu disebutkan ini belum banyak rumput dan lain sebagainya, tapi sungguh gelap di sini ya. Kami sengaja bersiaran malam hari di sini untuk menunjukkan kepada Anda bagaimana ambience malam itu. Minim penerangan ya seperti ini. Coba dimatikan lampunya. Nah, seperti ini.
saya ada di detik-detik di mana para pelaku itu melakukan aksi kejinya terhadap dua korbannya. Nyalakan sekarang. Coba kita berikan penerangan lagi supaya lebih jelas lagi. Nah, seperti ini kira-kira. Dan di pepohonan ini disebutkan, di belakang pohon ini aksi keji penganiayaan dilakukan, pemukulan dan lain sebagainya dilakukan oleh komplotan geng motor. Disebutkan di belakang tembok. Saya akan coba naik nih, melihat langsung lebih dekat lokasi pada malam hari itu. Di mana? Ayo. Kita akan lihat lagi. Di belakang tembok inilah disebutkan peristiwa tragis itu menimpa almarhumah Vina dan juga kekasihnya Eki. Di tempat ini, tempat yang sepi, tempat yang menjadi saksi bisu, tembok ini menjadi tembok yang saya harus katakan juga menjadi saksi bisu. Peristiwa keji itu harus dialami oleh seorang almarhumah. Sampai pada akhirnya ia mengalami penyiksaan dan diruda paksa di sini. Dan kemudian korban sekarat dibawa kembali ke flyover Talun. Mereka dibawa ke sini pukul 9 malam. Pukul 9 malam dibawa ke sini. Dan disebutkan bahkan ada informasi yang kami terima bahkan sampai hampir tengah malam, sampai sebelum pada akhirnya para korban dikembalikan ke flyover Talun dan dibuatlah cerita skenario bahwa mereka mengalami kecelakaan tunggal. Peristiwa ini tentu sudah 8 tahun berlalu, tapi keadilan bagi keluarga korban masih dinantikan sampai hari ini. Bahwasanya kami hadir di sini untuk memberikan keterangan demi keterangan, menggali informasi demi informasi terkait dengan peristiwa ini, fakta-fakta baru di lapangan, mengingatkan kepada kita betapa pentingnya hukum di Republik ini harus ditegakkan. Sekalipun langit dan bumi runtuh dan binasa, hukum harus berdiri tegak bagi mereka-mereka yang mengalami ketidakadilan. Saya Abraham Silaban, saya berdiri di sini dan saya menunjukkan komitmen kami untuk mencari keterangan demi keterangan, fakta-fakta di lapangan terkait dengan kasus ini. Lagi dan lagi, dengan segala hormat kami kepada keluarga korban, dengan segala hormat kami kepada keluarga korban, kami mohon maaf andai kata ini membongkar, membuka luka lama, tapi apa yang kami sampaikan di sini adalah kebenaran. Harapannya dengan diungkapnya kebenaran, maka keadilan dapat ditegakkan. Saya Abraham Silaban. Kami akan telusuri secara lengkap kasus ini. Saya Abraham Silaban, saya ada di kantor Polsek Kapetakan. Kami berupaya untuk meminta keterangan kepada Pak Kapolsek. Datanya sudah tiba ya? Oh bukan, ini dia ruangan kerjanya Pak Kapolsek. Inspektur Polisi 1, Rudiana. Jadi orang tua dari almarhum Muhammad Rizky Rudiana yang akrab disapa Eki, yang turut menjadi korban peristiwa tragis 2016 silam. Sangat sayangkan sebetulnya kita tidak berkesempatan untuk menemui beliau. Kita sudah membangun komunikasi melalui WhatsApp, kemudian juga kita datangi langsung kantor Polsek ini, yang mana Pak Rudiana baru 2 minggu bertugas di sini. Sebelumnya bertugas sebagai Kapolsek di kawasan Kesambi, tapi sekarang menjadi Kapolsek di Kapetakan. Ada kegiatan katanya dari informasi yang kami terima, kegiatan di Polres. Kita sudah dengar bersama bahwa keterangan sudah disampaikan oleh Pak Rudiana. Beliau mengatakan tidak diam. Eki adalah anak kandung kami yang mana menjadi korban daripada kelompok-kelompok yang kejam. Saya tidak diam. Sekali lagi saya mohon doa, mudah-mudahan orang-orang yang telah mengambil
nyawa anak saya bisa segera terungkap. Kita akan menuju ke desa Banjarwangunan. Kita akan coba telusuri di sana. Ada 3 DPO, Andi, Dani, dan Peggy alias Perong. Saya Bram Silaban, saya akan langsung menuju ke sana. Sobat, saya Abraham Silaban. Saya disambut di kantor desa Banjarwangunan, Cirebon, Jawa Barat. Kami bersama dengan Kepala Desa, Pak Sulaiman. Ya. Terima kasih Pak sudah menerima kami ya Pak. Sama-sama. Ya. Sejauh ini Pak, apakah informasi yang Bapak terima ini betul demikian atau seperti apa? Sampai detik ini DPO yang 3 rilisan dari Polda itu sampai sekarang nggak ada. Tidak ada Pak? Tidak ada. Kami berusaha dengan ketua RT yang ada di desa Banjarwangunan sebanyak 46 orang dan RW 9 sampai nyari dengan data-data yang sesuai dengan 3 DPO itu nihil hasilnya. Oke, saya ingatkan kembali ya Pak ya. Disebutkan ada Dani, ada Andi, ada Peggy atau Perong. Ya. Pernah dengar nama-nama itu Pak? Sejauh ini saya belum pernah dengar. Setelah dengar ini ada rilisan dari Polda itu. Kurang lebih 1 minggu ke sini kan. Tapi emang hasilnya juga nggak sampai sekarang juga ada. Oke. Bapak sempat menyebutkan bahwa ada 24 nama yang mirip dengan ciri-ciri yang disebutkan, termasuk nama yang disiarkan. Betul nggak Pak? Saya selalu cross check dengan begitu ada DPO informasi rilisan dari Polda, saya bergerak dengan data-data dari kepolisian juga datang ke sini dari Polsek, dari Polres kemarin waktu pas data ada rilisan warga kami yang 3 itu masuk DPO pembunuhan Vina. Akhirnya saya cross check di data-data yang ada. Andi saya ada, tapi Andi juga banyak kepanjangannya kan gitu. Ada 15 kemarin itu. Tapi udah dicek semua tapi nggak sesuai. Bukan mereka. Bukan. Dan Dani juga sama. Nah, Dani saya cek ada 9. Tapi juga bukan. Nah, tadi ada juga saya irisan dari Ibu RT Egi. Egi nama di sini Egi Saputra. Dan Egi Setiawan itu juga umurnya masih di bawah 20, sekarang 23 tahun. Oke, artinya 8 tahun silam 16 tahun lah ya Pak ya, 15 tahun. Dia 15 tahun. Oke, jadi mustahil apabila yang bersangkutan dikaitkan dengan kasus pembunuhan Vina ya Pak ya. Betul. Lantas apakah semacam pamflet, kemudian juga informasi disebarluaskan kepada warga Anda untuk kemudian aware, untuk kemudian lebih inisiatif andai kata bahwa memang warga mengenalnya Pak? Ya sementara ini rilisan juga itu nggak jelas sama sekali ya. Alamat juga alamatnya hanya Banjarwangunan, nggak ada RT RW. Apalagi pamflet ya semacam ya foto yang disebut DPO itu sama sekali nggak ada sama sekali. Ya, hanya siluet begitu ya Pak? Ya hanya itu ciri-ciri tinggi badan hanya 165, ada 160 kan gitu, kurus. Itu nggak menunjukkan bentuk wajah apanya kan susah. Jadi warga pun kesulitan sebetulnya Pak ya mengidentifikasi apakah betul bahwa 3 nama tersebut adalah warga Banjarwangunan gitu. Iya, betul. Jadi kesulitan itu dengan data dan foto dan nggak ada sama sekali kan. Oke. Kalau saya ajak kilas balik Pak, 8 tahun silam. Apakah kemudian 8 tahun silam itu juga pernah terdengar sebetulnya Pak? Karena kan informasi 2016 itu kan kasusnya memang meledak. Mendapatkan perhatian publik. Tentu Bapak juga dengar waktu itu ya Pak ya? Dengar tahun 2016 ya Pak ya? Nah, apakah betul Pak bahwa mereka-mereka yang terlibat dalam kasus penganiayaan termasuk, mohon maaf saya harus sampaikan, pemerkosaan terhadap Vina adalah warga Banjarwangunan? Waktu itu sudah terdengar sayup-sayup nggak? Atau baru sekarang-sekarang ini aja? Waktu itu saya sebagai masyarakat biasa tahun 2016
Saya menjabat KU itu 2022 per 1 Januari 2022 dan sampai sekarang itu 2 tahun setengah. Itu nggak ada namanya Banjarwangunan itu terlibat dengan pembunuhan atau pemerkosaan Vina. Dan baru kali ini 1 minggu dengan ada rilisan Polda itu. Dan kami sebagai KU juga saya merasa cross check dengan kepemimpinan KU yang dulu, yang tahun 2016. Bapak sempat kontak, Pak? Dedi Setiawan. Saya sempat kontak. Apa yang disampaikan, Pak? Dia tidak ada pun sama sekali dari APH, aparat penegak hukum atau dari kepolisian, nggak ada sama sekali. Nggak ada yang namanya mencari atau apa warga Banjarwangunan, itu nggak ada. 2016 silam? 2016 silam. Jadi sejauh ini nggak ada, belum ada titik terang bahwa DPO yang ada di Banjarwangunan, orang Banjarwangun itu nggak ada. Oke. Jadi begitu informasi itu tersiar luas, Pak KU langsung ya ancang-ancang untuk melakukan semacam inspeksi ataupun pemeriksaan kepada warga-warganya terhadap nama-nama itu. Betul. Ternyata sampai hari ini nama itu dipastikan tidak pernah eksis di desa Banjarwangunan. Betul. Ya nama Egi, Tidak pernah. Peggy Elis Perong, Andi, Dani itu nggak ada sampai sekarang juga. Warga jadi resah nggak sih Pak kalau begini? Sangat resah sekali dengan pemberitaan setiap detik, setiap menit, setiap jam. Itu warga DPO Banjarwangunan selalu disebut-sebut. Itu pasti resah sekali dengan itu. Makanya selalu menanyakan, Bang, bener nggak siap? Yang saya tahu ini saya sudah sebarkan semua RT RW itu nggak ada, bukan Banjarwangunan. Ya, karena kami pun tadi hadir di sini, kita harus menunggu sekitar 1 jam lebih. Dan kami juga memastikan bahwa Pak Kepala Desa sedang bertugas itu ya Pak ya. Betul. Untuk kembali memastikan bahwa informasi-informasi tersebut terkumpul ya Pak ya. Betul. Ke aparat-aparat di bawah Bapak begitu ya Pak ya. Iya. Oke, terima kasih Pak. Ya Mirsa, itu dia penelusuran saya langsung ke Cirebon. Dan pengusutan kasus pembunuhan Vina dan pacarnya Rizky alias Eki di Cirebon perlahan mulai menemui titik terang. Satu buron atas nama Peggy Setiawan alias Perong kini sudah ditangkap Polda Jawa Barat. Kami akan jelaskan terkait dengan bagaimana proses penangkapan. Karena saat ini teman-teman ya penyidik di Krimum Polda Jawa Barat masih melakukan pendalaman terhadap yang bersangkutan. Kami sudah berusaha menghubungi pihak keluarga yang tentunya nanti akan didampingi oleh pengacara, juga akan lakukan pemeriksaan baik kepada saudara Peggy Setiawan maupun pihak keluarganya. Usai jeda kita akan berbincang bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio kami. Kami hadirkan Anggi Umbara, sutradara dari film Vina Sebelum 7 Hari. Dan Kabareskrim Polri 2008-2009, Komisaris Jenderal Purnawirawan Susno Duaji. Saat lagi untuk Anda. Delapan tahun berlalu, mengapa begitu sulit untuk menyingkap kasus kematian Vina? Mengapa hingga kini aparat masih kesulitan untuk menelusuri teka-teki kasus Vina? Selengkapnya kita akan ulas dalam dialog. Sudah hadir bersama kami di studio sutradara film Vina Sebelum 7 Hari, Anggi Umbara. Terima kasih sudah hadir, Mas Anggi. Sama-sama. Kami juga mengundang Kabareskrim Polri 2008-2009, Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Susno Duaji. Terima kasih Pak Susno sudah hadir bersama kami. Selamat sore. Selamat sore. Saya ke Mas Anggi terlebih dahulu ya. Mas Anggi, saya harus bertanya kepada Anda. Sebelum bertanya, saya harus mengucapkan selamat tentu saja. Ini film yang disebutkan terlaris kedua tahun 2024. 5 juta penonton ya saat ini ya? Ya, so far sih sekitar segitu. Luar biasa dan bisa saja eskalasi. Ya, masih terus tayang dan yang belum tahu berhentinya di mana. Oke. Ini apakah sesuai dengan ekspektasi Anda sebetulnya? Untuk sutradara sih kita nggak punya ekspektasi ya tentang angka gitu. Itu kita serahkan ke masyarakat aja gitu kan. Yang punya target biasanya produser gitu. Tapi sama sekali nggak expect apa-apa sih. Jadi pas lagi emang ternyata meledak ya bersyukur aja. Oke, business wise everything's good, everything's fine ya. Tapi harusnya begitu. Di luar itu ternyata impactnya, implikasinya luar biasa. Anda sudah dengar
bahwa satu orang yang namanya Peggy Setiawan, DPO kasus Vina, ditangkap di Bandung, Jawa Barat setelah 8 tahun lamanya. Ya itu, baru dengar tadi hari ini. Baru dengar. Komentar Mas Anggi? Ya pastinya senang lah, alhamdulillah gitu kan bisa akhirnya ditangkap gitu kan setelah 8 tahun, dan yang mudah-mudahan nggak salah tangkap, dan kalaupun benar itu pelakunya ya dikenai hukuman dengan seadil-adilnya tanpa mengurangi dan menambahkan, ya harus adil, tepat sasaran. Kenapa ada ungkapan mudah-mudahan nggak salah tangkap, Mas Anggi? Karena ya banyak yang Fakta-fakta yang terkuak akhirnya belakangan ini. belum jadi fakta juga sih, maksudnya akhirnya banyak spekulasi yang seperti itu kan, bilangnya bahwa oh ini salah tangkap, ada yang mengaku salah tangkap, ada yang macam-macam gitu. Jadi saya juga nggak pengen orang yang nggak bersalah dihukum. Gitu. Saya tentu pasti itu yang jauh dari keinginan saya gitu kan. Tapi yang orang yang bersalah ya harus dihukum. Oke, saya harus kembali mengulik bagaimana Anda punya inspirasi untuk mengangkat film ini. Apakah semata-mata karena saya tahu Mas Anggi ini kan memang genre yang digeluti horor ya? Terakhir ini banyak horor sih. Betul. Karena memang lagi market. Sisa Neraka 2023 terakhir ya, sebelum film ini. Ada Sisa Neraka 2003, bulan Februari ada judulnya Mungkar. Oke. Tentang santriwati yang dibully di pesantren. Oke, sampai pada akhirnya ada kegundahan bahwa ada persoalan hukum yang belum dituntaskan dan dikemas dalam bentuk film yang luar biasa, menarik perhatian publik dan mengungkapkan fakta-fakta mengejutkan. Iya. Ya, jadi bisa cerita sedikit mengenai ini, Mas Anggi? Ya kalau dari dulu sih memang saya selalu ingin menegaskan bahwa apa yang saya kerjakan tuh ada manfaatnya, ada tujuannya, dan memberikan fungsi hidup sebagai saya sebagai makhluk hidup gitu ya. Itu yang jadi faktor utama kenapa juga saya bikin film gitu. Selain memang mencari nafkah untuk keluarga juga, tapi itu yang saya senang untuk lakukan dan bisa menjadi manfaat untuk yang lainnya gitu. Jadi kalaupun ada film-film horor yang saya buat gitu, ya pengennya tetap ada substansinya, ada pesan untuk disampaikan gitu. Dan waktu lagi saya ditawarkan untuk membuat film ini, wah ini sangat menarik perhatian saya gitu kan, dari semua sisinya gitu kan, dari sisi bullyingnya, sisi woman empowermentnya gitu kan, kekerasan seksual yang masih terjadi di sekeliling kita, pembunuhan yang belum terselesaikan pelaku utamanya. Spesifik untuk riset kasus Vina ini berapa lama Anda pakai waktu Anda? Hampir 1 tahun. Jadi waktu lagi pertama kali kita mau menjalankan tuh kira-kira pertengahan tahun lalu sampai akhir tahun itu kita research dan development skenario. Terus pada saat November dan Desember kita mulai syuting. Dan kami dengar juga saat produksi film juga mengalami intimidasi dari orang tak dikenal. Ada, waktu lagi hari kelima syuting kita sempat didatangi oleh orang-orang yang mengaku polisi, tapi tidak berseragam. Dia menghentikan syuting dan meminta semua data-data tentang filmnya, itu skenarionya, data-data yang lain yang terkait gitu kan. Kita nggak bisa kasih gitu kan. Akhirnya harddisk yang udah kita syuting, hasil syutingnya kita langsung bawa ke Jakarta diam-diam tanpa sepengetahuan mereka. Akhirnya terus akhirnya kita telepon ke Polda, meminta bantuan, meminta advice. Terus mereka meminta nama-namanya, pas lagi kita datangi mereka nggak mau ngasih nama-nama, terus mereka pergi gitu aja. Artinya mereka datang di situ untuk kemudian meminta syuting dihentikan tanpa memberikan alasan apapun. Mereka menanyakan ini yang memberikan izin siapa gitu kan. Yang mempertanyakan semua tentang keabsahan syuting di sana lah, legalitasnya gitu kan. Padahal kita dari sebelum syuting itu sudah mendapatkan izin dari semua instansi terkait lah di sana gitu. Nanti saya akan gali lagi ya, Mas Anggi Ubara. Di sebelah kanan saya ada Pak Susno Dulaji. Pak Susno, iya, sudah dengar tentu saja ada satu DPO yang akhirnya tertangkap atas nama Peggy Setiawan alias Perong dalam DPO-nya, dan ia disebutkan sebagai kuli bangunan. Ya. Tanggapan Pak Susno, apakah ini memang yang diharapkan publik? Pertama saya ucapkan selamat ya kepada Polda Jawa Barat, kepada Mabes Polri, bahwa salah satu di antara DPO ditangkap. Ya. Saya katakan ditangkap, bukan tertangkap ya. Kalau tertangkap ya mungkin lebih awal. Ini ditangkap dan ini prestasi luar biasa. 3 hari setelah heboh bisa ditangkap. Dengan ditangkapnya ini maka akan terkuak misteri di balik cerita terbunuhnya atau dibunuhnya Vina dan Eki. Kenapa terungkap? Nanti akan dilihat hubungan antara DPO ini dengan para
pelaku tanda petik ya yang sudah dihukum. Akan terungkap apakah itu pelaku yang sebenarnya ataukah pelaku rekayasa. Sehingga apa yang digunjang-ganjingkan, yang diisukan oleh publik nanti akan terjawab. Kemudian akan terjawab juga apakah 3 DPO yang sampai sekarang baru tertangkap 1 orang ini tidak tertangkapnya itu karena memang sengaja tidak ditangkap atau karena hebatnya mereka sehingga tidak tertangkap, dan akan terungkap juga apakah 3 orang ini yang dicari ini adalah DPO yang sebenarnya atau DPO fiktif yang direkayasa. Oke, sebelum jauh Pak Susno, maaf saya potong ya. Kalau disebutkan tadi bahwa DPO yang tertangkap ini kemudian kita berikan apresiasi, tapi ada saja publik yang justru mencurigai. Tadi disebutkan oleh Mas Anggi, jangan sampai salah tangkap. Ada harapan tentu saja. Malah ada publik juga yang mencurigai dan lain sebagainya. Bagaimana Anda menjawabnya? Ya bagus ya. Itu kontrol sosial bahwa jangan sampai salah tangkap, jangan sampai ini rekayasa lagi, akan terjawab dengan ditangkapnya ini. Karena nantinya kan akan diperiksa, hasil pemeriksaan akan disampaikan ke publik, apakah mereka saling kenal antara DPO ini dengan para terpidana. Kenal nggak mereka? Nah kemudian kalau kenal nanti akan dilihat apakah mereka ini pelaku yang sebenarnya atau ada pelaku lain yang disembunyikan, yang disamarkan dengan nama 3 orang ini. Karena kemarin kan kepala desa mengatakan bahwa ketiga orang DPO itu tidak ada di desanya, tidak ada di RT mereka. Nah ini tanda tanya juga membuat DPO kok orangnya nggak ada di desa itu. Ya itu bisa saya konfirmasi langsung karena saya hadir langsung ke desa Banjarwangunan. Dan saya cari, saya tanya ke warga sekitar sampai saya datang ke kepala desanya. Mereka tidak pernah mendengar nama itu, bahkan tidak pernah melihat. Pun demikian 2016 ketika kasus itu meledak pertama sekali. Dan mereka juga mengetahui itu. Tidak pernah ada desas-desus yang terkait dengan desa mereka. Ini bagus sekali. Ini koreksi, saya salut kepada Mabes Polri yang telah mengadakan examination terhadap kasus ini, mengaudit kasus ini untuk perbaikan ke dalam. Nantinya akan terjawab. Kalau tidak ada warga desa itu bernama itu kok dijadikan DPO, maka akan timbul pertanyaan siapa yang menjadikan dia DPO? Atas dasar apa menjadikan DPO? Pernahkah sebelum di DPO dicek alamat itu? Karena kan pertama kalau dalam teori penyidikan dan penyelidikan tangkap dulu, cari dulu. Manakala dicari di alamatnya tidak ketemu sekian lama baru dibuat DPO. Dan DPO yang disebarkan itu membuat identitas lengkap dengan foto yang lengkap. Saya kira foto dia ada. Kalau tidak ada fotonya, masih samar-samar, maka dibuat sketsa. Nah ini kan foto nggak ada, sketsa nggak ada kan. Betul. Belum lagi kemudian muncul pertanyaan publik. Anda adalah seorang reserse yang malang melintang di bidang Anda, Pak Susno. Apa kemudian yang membuat seorang reserse begitu sulit untuk menangkap seorang yang berprofesi disebutkan sebagai kuli bangunan? Butuh waktu 8 tahun lamanya. Ya. Tidak sulit, ini sangat gampang ya. Teroris yang demikian hebatnya, yang kelas internasional pun polisi menangkapnya tidak butuh waktu sampai 3 bulan. Sebulan pun terungkap. Untuk kasus yang receh-receh kayak gini, apalagi sebagian sudah ketangkap, untuk kelas polisi level Polres saja ini nggak sampai sebulan nangkapnya. Nah 8 tahun, kalau 8 tahun ini kita serahkan kepada markas besar Kepolisian Republik Indonesia yang kita percayai sekarang ini berbenah ke dalam, ini akan terungkap mengapa sulit. Oke, saya coba ke Mas Anggi ya. Mas Anggi, mengenai DPO ya, bagaimana Anda mengkarakterisasi para pelaku penganiayaan termasuk ruda paksa terhadap korban Vina. Anda punya riset apa mengenai ini? Film itu dibuat berdasarkan riset saya terhadap hanya dari sudut pandang keluarga korban. Jadi film kan harus ada sudut pandangnya. Betul. Nah ini kita mengambil benar-benar dari sudut pandang korban, benar-benar berada di sepatunya korban. Jadi semua hal yang ada di film itu adalah apa yang diceritakan oleh keluarga korban. Apa yang diceritakan dari keluarga korban itu adalah hasil dari supernatural experience yang terjadi pada saat almarhumah Vina konon kabarnya memasuki tubuh sahabatnya dan menceritakan apa yang terjadi dan mengeluarkan nama-nama tersebut. Nah di situ yang saya visualkan, saya ceritakan menjadi film. Oke, dan Anda sempat bertemu dengan Linda itu ya? Enggak. Sampai sekarang pun saya nggak tahu keberadaannya di mana, bentuknya seperti apa, keluarga pun nggak tahu dia ada di mana dan udah lost contact. Ya, jangankan Anda, kita juga butuh effort, butuh upaya untuk menemui yang
namanya Linda, temannya. Semoga saja kemudian menyampaikan sesuatu yang barangkali berguna untuk pengungkapan kasus ini. Saya nanti akan berdialog lagi, Bapak-bapak, kita harus break sejenak, kami akan kembali dalam The Prime Show saat lagi untuk Anda. Anda kembali dalam The Prime Show. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Bintang Puspayoga memberikan perhatian kepada kasus Vina. Menteri juga memberikan perhatian khusus terhadap kasus yang melibatkan anak-anak. Tidak hanya menangani kasus yang viral saja, bagaimanapun apalagi kasus berhubungan dengan anak, tidak hanya anak sebagai korban. Anak sebagai pelaku pun dia adalah korban. Korban siapa? Korban dari pengasuhan. Kita tidak mau dalam satu kasus menutup masa depan anak. Kalau dalam pendampingan kasus kita akan mengawal dari hulu sampai hilir, dan tentu kami tidak bisa sendiri. Sinergi kolaborasi juga kami lakukan, mana yang ditangani oleh daerah, sejauh mana kami koordinasi dengan APH, itu selama lakukan dalam penanganan kasus yang terjadi belakangan ini. Ya, kita lanjutkan kembali berdialog bersama narasumber kami, Pak Susno Duaji dan juga Mas Anggi Umbara. Saya ke Pak Susno ya. Pak Susno, apa yang membuat publik kemudian bertanya-tanya hari-hari ini adalah ketika ada pengakuan mantan terpidana yang mengaku salah tangkap. Kemudian juga proses penangkapan yang butuh waktu 8 tahun lamanya. Sehingga ada spekulasi yang mengatakan ada backingan di balik ini semua. Bagaimana semestinya institusi ini menjawab ini? Karena pada prakteknya kan, kasusnya sudah divonis dan setidaknya ada 8 orang yang sudah menjalani hukumannya. Seumur hidup lagi hukumannya. Betul, dan 1 orang sudah dibebaskan. Ya, ini PR yang besar bagi Polri, PR yang besar bagi Kejaksaan, PR yang besar bagi Lembaga Pengadilan Indonesia. Dan Polri sudah menjawab, yaitu dengan mengadakan examination dan audit terhadap perkara ini. Hari ini juga telah melakukan kegiatan penangkapan terhadap salah satu DPO yang baru ketemu. Mudah-mudahan 2 DPO lagi ketemu, dan telah melakukan pemeriksaan terhadap para terpidana ya di BON dari Lembaga Pemasyarakatan di Bandung. Mudah-mudahan dengan pemeriksaan-pemeriksaan ini akan terungkap apakah penyidikan sejak awal ini dilakukan secara benar sesuai dengan standar penyidikan yang berlaku menurut hukum di Indonesia, ataukah penyidikan dilakukan mengejar pengakuan terdakwa dengan kekerasan, dengan melanggar HAM, dengan penyiksaan dan sebagainya. Ini akan terungkap semua. Ataukah aparat penyidiknya profesional apa tidak akan diungkap oleh Mabes Polri, dan saya yakin bahwa ini Mabes Polri akan mengambil tindakan apabila terjadi penyidikan yang salah. Apa mungkin kasus ini memang sebagaimana yang diungkapkan oleh mantan terpidana, termasuk keluarga terpidana yang mengatakan bahwa ini rekayasa, dipaksa untuk kemudian mengaku dan lain sebagainya. Karena harusnya kan berdasarkan keputusan hakim, fakta-fakta persidangan dan kembali ke keyakinannya, hal tersebut kan sudah inkrah. Ya, kemungkinan selalu ada. Makanya untuk menjawab apa yang ditanyakan oleh masyarakat yang beredar di semua media, media konvensional maupun media sosial, Polri tanggap segera dengan menurunkan tim untuk melakukan eksaminasi terhadap jalannya penyidikan, karena Polri tidak mau mempertaruhkan reputasi daripada aparat kepolisian. Kalau misalnya eksaminasi dilakukan pada Polri, Kejaksaan juga harus dong? Harus. Kemudian juga harus hakim yang memutus juga. Iya, karena jalan perkara itu begini sesuai hukum acara kita. Kalau seandainya Polri salah, ini akan ditolak oleh jaksa. Seandainya jaksa salah dalam menuntut, maka putusannya akan dibebaskan oleh hakim. Tingkat pertama. Hakim tingkat pertama salah, maka akan dibebaskan oleh hakim tingkat kedua. Hakim tingkat kedua salah, akan dibebaskan oleh hakim tingkat ketiga di Mahkamah Agung. Tapi ini lewat semua. Nah, lewat semua ini, apakah ini
sudah benar prosesnya atau ini hanya nyanyi bersama itu kor ya. Di sini do re mi fa sol, sini do re mi fa sol, celaka ini. Nah, ini PR bagi komisi berapa hukum itu? Komisi 3. Komisi 3, ayo turun tangan, lihatlah ini. Anda itu wakil saya loh. Wakil kita ya. Nah, wakil kita panggil lah. Silakan kalau memang sistem hukum kita yang nggak baik diperbaiki dan mereka berwenang untuk manggil polisi, manggil jaksa ya. Tentu saja kita berharap demikian. Kalau saya kan rakyat jelata. Tapi jangan diremehkan rakyat jelata, apalagi kita pakai istilah netizen hari-hari ini, warganet. Karena disebutkan ada sumbangsi yang besar warganet yang kemudian pengungkapan kasus ini dipertanyakan, diangkat, eksposnya sehingga pada akhirnya publik melihat dan heboh kasusnya dan terangkat kembali. Dan termasuk itu juga atas dari diangkatnya ini dalam film Vina Sebelum 7 Hari. Anda pernah menyangka tidak bagaimana kemudian reaksi netizen dalam kasus ini yang menjadi membuat publik kasusnya semakin terbuka? Menyangka sih enggak, tapi saya udah bisa sedikit memprediksi lah bahwa pertama akan terjadi pro kontra. Terus pasti emosi dari para netizen, para penonton yang udah melihat ini pasti akan tersentuh semuanya. Secara emosional mereka akan engage-nya akan tinggi dan mereka akan melakukan sesuatu di mana yang hilang di akhir film itu adalah terpenuhinya keadilan, gitu kan. Tuntasnya keadilan. Nah, itu yang menjadi dahaga dari orang-orang yang sudah menonton film ini. Itu yang ingin dicapai sih. Jadi pas lagi sudah nonton pasti ada rasa ingin kenapa nih keadilan belum bisa dituntaskan. Nah, itu yang akhirnya mereka mencari tahu, ada yang mencari dengan segala macam usahanya lah. Bagaimana kemudian Anda berusaha untuk memformulasinya dengan sentuhan drama-drama di dalamnya? Sekalipun bahwa disebutkan film ini diadopsi dari kebenaran-kebenaran, tapi tetap aja ada drama di dalamnya. Ya, itu kan bukan sebuah dokumenter kan, ini kan sebuah film yang emang berdasarkan kisah nyata, yang udah ada disclaimer di depannya bahwa akan ada sedikit dramatisasi. Demi ya itu menyampaikan pesan yang ingin disampaikan oleh film tersebut gitu kan. Jadi Indonesia dari zaman dulu emang seperti itu gitu kan, customnya, budayanya gitu kan, emang senang didongengin tapi dengan cerita yang bermanfaat, yang ada isinya. Nah, kita melakukan itu juga dengan film gitu kan. Jadi dengan sedikit drama kita akan menjadi peduli terhadap karakter yang ada di sana, Vina dan keluarganya. Kita akan terikat secara emosional. Nah, kita akan peduli terhadap mereka semua dan itu akan membangkitkan ya semuanya lah, rasa sayang kita, rasa cinta kita, rasa awareness kita semuanya. Saya sependapat dengan itu. Sebelum kisah Vina menjadi film dan akhirnya kasusnya kembali mencuat, ada kasus serupa yang kaitannya dengan ketidakadilan dalam penegakan hukum yang dialami oleh seorang wanita pada tahun 1970 lalu. Dikenal dengan sebutan Sum Kuning, wanita penjual telur dianiaya dan mengalami kekerasan seksual, namun para pelaku hingga kini masih misteri. Sumarijem atau lebih dikenal dengan sebutan Sum Kuning adalah seorang gadis penjual telur dari Godean, Yogyakarta yang menjadi korban pemerkosaan pada September 1970 lalu. Kala itu Sum yang masih berusia 17 tahun diculik dan diperkosa oleh sekelompok pemuda. Ini kan kasus lama banget, tapi juga cukup menghebohkan karena ini merupakan ruda paksa yang tidak terungkap sampai sekarang siapa pelakunya gitu ya. Dan ini sangat-sangat meresahkan masyarakat. Pihak penegak hukum terkesan mengalami kesulitan untuk membongkar kasus ini hingga tuntas. Pada 28 September 1970 muncul kabar bahwa para pemerkosa Sum akan diarak walau sebenarnya para pelaku belum tertangkap. Muncul dugaan publik bahwa para pemerkosa adalah anak-anak orang terkemuka. Karena hanya orang-orang terkemuka dan orang-orang kayalah yang memiliki mobil pada saat itu. Kabarnya demikian ya Mas ya, walaupun kita sampai saat ini kita belum bisa mengetahui secara pasti itu siapa. Tetapi kalau dari identifikasi jelas-jelas itu bukan orang sembarangan gitu ya, karena mereka menggunakan alat-alat untuk melakukan kejahatan itu, antara lain yang paling besar adalah menggunakan kendaraan beroda 4, di mana yang sudah saya sampaikan tadi pada tahun tersebut belum banyak orang yang mempunyai. Jadi ini membuat kita menjadi semakin tidak percaya terhadap para pejabat, para aparat atau orang-orang kaya yang mempunyai power
untuk memenangkan sebuah kasus. Peristiwa pemerkosaan itu membuat Sum Kuning harus dirawat di rumah sakit selama 4 hari. Pihak kepolisian Yogyakarta bukannya membantu tapi malah memainkan drama maling teriak maling. Sum sebagai korban tak saja diletakkan di kursi pesakitan, namun mulai digiring jadi tersangka. Sum sempat dituntut oleh jaksa telah memberi keterangan palsu dengan sanksi 3 bulan penjara. Jadi sebetulnya ya, kalau keterangan Sum Kuning sendiri sebagai terdakwa itu kan 1 dari 5 alat bukti. Alat bukti itu kan ada, yang pertama itu adalah keterangan saksi. Nah, keterangan pelaku ini sebetulnya mau dia mengaku atau tidak, itu akan dikalahkan untuk 4 hal ini. Bagaimana dengan pembuktiannya gitu ya, karena pembuktiannya masih ada 4 gitu, saksinya seperti apa, buktinya seperti apa gitu ya, surat-surat seperti apa. Mungkin kalau di zaman dulu nggak ada CCTV kan, tapi orang di sekitar kan ada yang menjadi saksi gitu ya. Nah, masalahnya ketika ini sampai tidak terungkap, berarti ada oknum yang memanipulasi 4 hal ini. Meski setelah hampir 2 tahun polisi menetapkan 10 orang tersangka, namun tidak membuat publik puas. Pasalnya, orang-orang yang diduga pelaku tersebut ada yang berprofesi sebagai tukang sate dan mahasiswa. Dan saat pemeriksaan, semuanya menyangkal tuduhan. Akhirnya, 2 orang ditetapkan sebagai pelaku dan dijatuhi hukuman 4,5 tahun penjara. Ya, kita lanjutkan kembali berdialog. Pak Susno, ini salah satu kasus yang hingga kini masih misteri para pelakunya. Ya, ini kasusnya kan tahun 70-an ya, Sum Kuning. Belum zamannya media sosial seperti sekarang. Betul. Viralnya dulu adalah viral karena koran, hanya masyarakat kota yang tahu. Dan televisi juga belum membudaya, karena tahun 70-an itu masih nonton TV di halaman kantor kecamatan. Dan TV-nya hanya satu, TV pemerintah yang tidak berani memberitakan secara terbuka seperti sekarang. Itu pun tahun 70-an, saya masih kecil, ini sudah viral. Kalau sekarang ini terjadi, ini lebih viral lagi. Dan ini baru berani memfilmkannya pada tahun 80-an, 10 tahun setelah kejadian. Dan itu juga filmnya meledak, begitu ya, Mas Anggi ya? Wah, meledak, hampir semua bioskop main. Dan bahkan sampai mendapatkan beberapa piala citra. Ya. Dan ketika diadaptasi dalam bentuk film dan kemudian diangkat ke layar lebar begitu ya. Menurut Anda, mengapa lantas keadilan masih sulit untuk didapatkan korban? Barangkali Anda punya pandangan sendiri. Kalau gimana keadilan, ya karena itu sendiri, maksudnya orang-orang besar yang hukum banyak yang bilang adalah tumpul ke atas dan tajam ke bawah itu masih sering menjadi ungkapan karena masih sering terjadi di sini. Oke, dan dari sini kita belajar ya Mas Anggi bahwa film itu bukan semata-mata hiburan belaka, ya. Tapi ini juga menginspirasi. Oh iya, pastinya. Makanya saya cinta banget sama film karena film ini sebuah energi yang lebih dari sekedar bisnis aja, gitu kan. Bisa menyentuh kehidupan semua orang. Hidup orang bisa berubah karena tersentuh dari film, menginspirasi, bahkan memberikan. Apalagi diadaptasi dari kisah nyata. Iya, dan bahkan membuka kasus, memberikan keadilan terhadap orang. Gitu. Oke, jika kemudian memang kurang referensi kasus-kasus yang butuh keadilan, perjuangan korban dan sebagainya, saya bisa kasih nanti itu. Mas Anggi untuk bisa jadi ide. Nah ini juga terakhir ya Pak Susno ya, bagaimana film ini secara pengaruh mampu setidaknya membuka jalan keadilan bagi para korban. Mengapa ada kesan harus difilmkan dulu, kemudian baru terwujud keadilan, baru ada upaya penegakan hukum? Iya, memang zaman dulu kita kan senangnya kan diceritain kan. Dulu cerita lisan, ya, kemudian dongeng, itu mengkiaskan suatu kehidupan, kemudian lahir juga wayang, itu mengkiaskan suatu kehidupan. Zaman modern lahirlah film. Nah, betul juga katanya Mas Anggi Umara tadi, bahwa dengan film lah untuk membangkitkan energi manusia untuk mencapai suatu tujuan, untuk membuat suatu perubahan, termasuk perubahan dalam menegakkan kebenaran dan keadilan. Sering-seringlah memproduksi film yang bermanfaat. Insya Allah Mas Abraham siap untuk mensuplai informasi. Saya kasih sebanyak-banyaknya Mas Anggi. Terima kasih ya Mas Anggi Umara sudah hadir bersama kami. Sutradara film Vina sebelum 7 hari. Sukses untuk film Anda, 5 juta. Saya berharap ini film terlaris. Bahkan 2024 mungkin juga akan menjadi momentum yang panjang nanti ke depannya. Iya, penontonnya tambah terus. Tambah terus. Terima kasih Pak Susno Haji sudah hadir bersama kami juga. Dan pemirsa, demikian jumpa kita di The Prime Show. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Abraham Silaban. Pamit undur diri, terima kasih. Sampai jumpa.